Kondiloma acuminata umumnya ditandai dengan benjolan daging yang menyerupai bunga kol, sehingga sering dianggap sebagai tumor atau kanker. Namun, dalam banyak kasus, benjolan yang muncul bisa berukuran kecil dan sering tidak terlihat. Lalu, apa itu sebenarnya kondiloma? Bagaimana penyebab dan cara mengatasinya? Simak penjelasan Dr. Mozart, dokter spesialis bedah dari Vena Wasia Center. Apa itu kondiloma? Jadi kondiloma itu merupakan suatu bentuk ya seperti kutil ya, tapi khasnya adanya di sekitar alat kelamin, kadang-kadang menyebar sampai sekitar anus. Itu biasa penyebabnya karena infeksi virus ya awalnya. Dan itu bisa ditularkan ya dari pasangan, bisa ditularkan dari pasangan lawan jenis. Kalau dia nempel di alat kelamin ya nanti akan timbul di alat kelamin. Apa saja penyebab kondiloma? Nah, pertama kali tentu kan daya tahan tubuh kita ya, kemudian juga higienis ya, kebersihan di sekitar anus maupun vagina juga harus terjaga ya. Kemudian yang faktor lebih pentingnya tentunya infeksi virusnya ya. Kalau kebetulan infeksi virusnya ya masuk ya ke sekitar alat kelamin ya, biasanya di pinggir anus anak yang biasanya masuk pada saat keadaan kulit itu biasanya terluka ya, yang paling gampang masuknya dalam keadaan saat kulit terluka kemudian infeksi ya, kemudian dia akan terbentuk semacam kayak tumbuhan baru ya seperti kayak kutil ya. Apa saja faktor resiko kondiloma? Nah, yang paling pasti kalau ada suatu tumbuhan yang anormal ya di badan kita, apalagi terutama di alat kelamin ya seperti kutil, yang pasti ialah gatal ya. Kita ada kepengenan menggaruk-garuk. Nah, akibat menggaruk-garuk ini kan berdarah. Mungkin jadi berpindah ya, jadi tambah luas ya. Jadi yang tadinya satu ya, karena ada luka, pindah menjadi dua, ada luka lagi, bisa jadi tiga, kadang-kadang bisa jadi banyak ya. Bagaimana cara diagnosis kondiloma? Nah, pertama ya dari keluhan pasien ya, keluhan pasien yang merasakan awalnya ada gatal-gatal di sekitar alat kelaminnya atau sekitar anusnya ya, kemudian lama-lama ya pasien mengatakan sering digaruk-garuk, kemudian setelah garuk bertambah banyak ya, itu kadang-kadang sampai keluar cairan ya sepertinya gitu ya, kalau sudah sampai masuk ke dalam mendekati ke yang kemaluan ya. Bagaimana cara mengatasi kondiloma? Biasanya kalau udah kondiloma artinya sudah ada tumbuhan ya, sudah ada benjolan, tentu kan tidak ada obat ya, tidak ada obat yang bisa menghilangkan ya. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya supaya tuntas, supaya tidak menularkan ke pasangannya, tentu harus dibuang ya. Dan cara membuang ini kan macam-macam ya, ada yang lewat cairan kimia ya, dengan memberikan suatu cairan kimia dioleskan ke kondilomanya, dia akan mengecil, akan hancur ya. Tapi kalau tidak berhasil, tentu kita pakai cara dengan operasi. Dan cara operasi tentu kan macam-macam ya, ada pengecara konvensional, kita pakai pisau, tapi ada juga cara yang sudah dengan alat yang lebih modern ya. Baik itu misalnya dengan dibakar ya, bisa dibakar dengan koter ya, sumber listrik, kadang-kadang bisa juga lewat yang dari gelombang sound ya, radio frekuensi. Dan sekarang ada lagi cara yang paling tercanggih ya, dengan menggunakan gelombang laser ya. Nah, kelebihannya dengan gelombang laser ini tentu efek ke daerah sehatnya minimal ya. Jadi hanya mematikan di daerah penyakitnya, di daerah kondilom. Dan kemudian kelebihannya juga rasa nyerinya juga minimal ya dengan pengobatan dengan laser. Bagaimana cara pencegahan kondiloma? Karena ini infeksinya di daerah vital ya, di daerah tempat pembuangan maupun di tempat kemaluan. Tentu yang pertama secara umum ya dijaga ya daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh dengan makan makanan sehat. Kemudian untuk di daerah kondilomanya, di daerah yang dicurigai kemungkinan tumbuhnya kondiloma ya, itu dilakukan higienis ya. Jadi artinya dirawat ya daerah anus maupun daerah vagina itu dengan secara higienis ya.
Artinya dengan dibersihkan secara berkala ya. Kalau kita ke belakang ya rutin ya kita membersihkan ya pakai cairan antiseptik. Kemudian daerah vagina juga kita harus bersihkan gitu ya. Itu langkah-langkahnya ya. Kemudian juga kalau sudah timbul suatu tumbuhan, tentu kan tidak bisa diatasi dengan sendiri ya. Secepatlah ke dokter karena kelihatannya penyakit ini memang tidak membahayakan, tidak menimbulkan kematian, tapi penularannya cepat ya, apalagi ke tempat pasangan, apalagi sudah menikah ya, sudah menikah nanti menularkan ke pasangannya, itu yang berat ya. Harusnya cuma mengobati untuk diri sendiri ya, tapi karena sekarang kita tidak mengobati, karena kita lalai, kita menularkan ke pasangan kita gitu. Sekian ya pembahasan tentang kondiloma, dari ya pembahasan dari keluhannya, kemudian pemeriksaan fisiknya, kemudian sedikit pengobatannya, dan kemudian cara-cara mencegah ya. Saya Dr. Mozart dari Penomasi Rumah Sakit Kartika, dan kita nantikan nanti pembahasan untuk selanjutnya. Selamat siang.